Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai broadcast domain dan collision domain. Sebelum kita membahas mengenai collision dan broadcast domain, terlebih dahulu Anda perlu memahami mengenai jenis transmisi pada komunikasi data berdasarkan arah transmisinya. Yang pertama ini adalah simplex, di mana ini merupakan transmisi data pada satu arah. Contohnya ini adalah stasiun TV atau mikrofon. Jadi kalau stasiun TV ini memancarkan sinyal ke seluruh televisi. Dari televisi tidak ada sinyal ke arah stasiun TV. Demikian juga mikrofon, misalnya mikrofon wireless, dia hanya memancarkan sinyal atau datanya ke speaker. Dari speaker tidak ada sinyal atau data ke mikrofon. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah duplex. Nah, duplex ini adalah transmisi data pada dua arah. Nah, ada dua jenis, yaitu half duplex dan full duplex. Half duplex itu adalah transmisi data dua arah secara bergantian. Contohnya adalah hub, atau mungkin yang Anda lebih sering pakai juga, yaitu walkie-talkie. Jadi kalau kita berbicara melalui walkie-talkie ini tentunya harus bergantian. Nah, kalau full duplex adalah transmisi data pada dua arah secara bersamaan. Jadi dia tidak harus bergantian. Contohnya adalah switch atau telepon. Misalnya Anda bertelepon dengan rekan Anda tidak perlu bergantian dapat berbicara secara bersamaan. Ketiga jenis transmisi tersebut saya analogikan seperti ini. Yang pertama, simplex saya analogikan seperti sebuah kendaraan yang melewati sebuah jalan satu arah. Nah, di sini Anda bisa melihat kendaraan ini berjalan satu arah ke arah kanan. Oke, yang kedua, half duplex seperti sebuah jalan dua arah, namun mobil yang lewat harus jalan bergantian. Jadi misalnya di sini kendaraan sebelah kiri harus berjalan dulu, setelah selesai baru kendaraan sebelah kanan ini bisa jalan menggunakan jalan tersebut. Jadi secara bergantian. Nah, kalau full duplex itu seperti sebuah jalan dua arah, di mana jalan tersebut sudah ada dua bagian. Jadi seperti ini, kendaraan yang di atas dapat berjalan tanpa harus bergantian dengan kendaraan yang di bawah karena mereka sudah memiliki jalurnya masing-masing. Jadi tidak perlu bergantian. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya untuk kondisi half duplex ini, apakah tidak ada kendala antara kendaraan kiri dengan kanan ketika transmisinya bergantian? Apalagi ini saya gambarkan sebagai sudako ya. Jadi mereka sangat lincah berebut penumpang. Nah, apakah ada kendala? Jawabannya ada. Yaitu ketika dua buah node, kita sebut saja dua buah komputer, mengirimkan data persis di waktu yang bersamaan. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka akan terjadi sebuah tabrakan. Atau disebut juga dengan collision. Oke, Anda sudah memahami mengenai collision atau tabrakan data. Sekarang kita tambahkan kata domain di belakangnya menjadi sebuah collision domain. Nah, apakah collision domain? Domain itu sendiri artinya daerah atau area. Collision itu tabrakan. Oke, berarti collision domain merupakan segmen atau daerah logika pada jaringan yang memungkinkan terjadinya tabrakan atau collision pada proses transmisi data. Nah, kalau saya analogikan misalnya di jalan Sisingamangaraja Medan ada 10 buah mobil. Oke, kita gambarkan saja seperti ini, 10 buah mobil. Lalu di jalan Sudirman Jakarta ada juga 10 buah mobil lainnya. Nah, mobil yang berada pada jalan Sisingamangaraja Medan apabila bertabrakan atau bersinggungan tentunya pada mobil yang juga berada pada jalan yang sama. Jadi kemungkinan terjadinya tabrakan mobil tentunya pada mobil yang sama yang melewati jalan tersebut. Tidak mungkin mobil yang berada pada Sisingamangaraja Medan bertabrakan dengan mobil yang ada pada jalan Sudirman Jakarta karena daerahnya sudah berbeda. Atau dengan kata lain, collision domainnya sudah berbeda. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai broadcast domain. Domain itu
tetap daerah atau area ya. Nah, broadcast artinya menyebarkan atau menyiarkan. Nah, broadcast domain adalah segmen atau daerah logika pada jaringan yang menerima paket broadcast yang sama. Nah, paket broadcast ini tentunya Anda pernah mendengar mengenai penyiar radio, sering juga disebut broadcaster, karena dia memang menyiarkan ke semua pendengar yang dapat menangkap frekuensi radionya. Jadi tidak mungkin pendengar radio yang berada pada negeri lain mendengarkan acara yang ditampilkan atau diperdengarkan oleh si broadcaster radio tersebut, karena sudah berbeda daerah broadcast domain. Analogi lainnya, misalnya Anda berada pada sebuah ruangan. Nah, di ruangan ini ada banyak teman Anda, kita misalkan ada 10 juga. Oke, nah apabila salah satunya berteriak, tentunya ke-9 rekan-rekan yang lain dapat mendengarkan. Tidak mungkin ruangan sebelah yang juga diisi dengan 10 orang mendengarkan teriakan atau ucapan dari orang yang berada pada ruangan yang pertama ini, karena mereka sudah berbeda daerah, sudah berbeda broadcast domain. Jadi broadcast itu merupakan sebuah daerah di mana paket broadcast tersebut bisa didengar. Berikutnya kita akan membahas mengenai collision dan broadcast domain pada perangkat. Kita mulai dari perangkat hub. Nah, pada perangkat hub tentunya Anda sudah mengetahui apabila sebuah node mengirimkan paket data, kita misalkan laptop 1 ini mengirimkan paket data baik broadcast maupun spesifik ke laptop tertentu, misalnya laptop 8, maka paket data tersebut ketika dikirimkan dan sampai ke hub, dia akan meneruskan ke seluruh port. Oke, nah ketika di saat yang bersamaan, kita misalkan ada skenario laptop 4 mengirimkan ke laptop 5, maka paket data dari laptop 4 tersebut juga akan disebarkan ke seluruh port kecuali laptop 4 tersebut. Nah, karena waktunya bersamaan, maka kemungkinan terjadinya tabrakan atau collision sangat besar. Nah, tabrakan itu dapat terjadi di mana saja, di sini, di link ini, ataupun pada perangkat hub tersebut. Nah, jadi artinya apa? Artinya seluruh port yang aktif pada hub merupakan sebuah collision domain. Oke, jadi sebuah hub itu memiliki satu buah collision domain. Nah, bagaimana dengan broadcast domain? Nah, seperti penjelasan saya sebelumnya, laptop 1 ketika mengirimkan paket data, baik paket data broadcast maupun spesifik ke laptop tertentu, dia akan menyebarkan ke seluruh port kecuali port asalnya. Artinya apa? Artinya broadcast domain dari sebuah hub juga satu, yaitu seluruh port yang aktif tersebut. Jadi kemungkinan diterimanya broadcast tersebut adalah di semua port, sama seperti collision domain. Lalu bagaimana dengan perangkat switch? Switch berbeda dengan hub. Perbedaan yang pertama tentunya Anda sudah mengetahui kalau switch memiliki cam table. Sehingga apabila laptop 1 ingin mengirimkan laptop 8, paket data ke laptop 8, maka ketika dikirimkan dia akan langsung diterima oleh laptop 8. Sehingga tidak perlu dikirimkan ke port lainnya. Yang kedua, switch juga bekerja dengan cara full duplex, yaitu sistem transmisi dua arah yang dapat dikirimkan secara bersamaan, sehingga kemungkinan terjadinya collision itu tidak ada. Nah, hal itu menyebabkan collision domain pada sebuah switch itu adalah sesuai dengan jumlah port aktif yang terhubung. Misalnya di sini ada 8 port aktif yang terhubung ke laptop, maka collision domainnya ada 8. Ini 1, lalu ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.
Nah, oke, berikutnya kita bahas mengenai broadcast domainnya. Nah, tentunya ketika laptop 1 mengirimkan ke laptop 8, dia tidak perlu lagi di broadcast ke seluruh port kecuali laptop 1 tersebut. Kenapa? Karena ada cam table. Nah, namun ada kalanya ketika laptop 1 itu ingin mengirimkan paket data ke alamat broadcast. Misalnya alamat broadcast adalah 192.168.100.255/24 dengan MAC address FFFF. Nah, ini adalah alamat broadcast layer 2 dan layer 3. Nah, ketika laptop 1 mengirimkan paket data dengan tujuan tersebut, maka seluruh port tentunya yang berada pada network yang sama akan menerimanya. Di sini laptop 2, 3, 4, sampai 8 akan menerimanya. Artinya apa? Artinya broadcast domain dari sebuah switch berada pada seluruh port yang terhubung, atau sebuah switch memiliki satu broadcast domain. Sedikit pengecualian pada perangkat switch. Pada switch yang manageable, switch tersebut dapat dikonfigurasi menjadi beberapa jaringan. Nah, jaringan ini tidak terhubung satu sama lain walaupun secara fisik berada pada satu switch. Jaringan tersebut, network tersebut disebut VLAN. Nah, pada kasus ini misalnya saya membagi menjadi 4 VLAN, yaitu kuning, merah, hijau, dan biru. Nah, ini laptop tersebut terhubung sesuai indikasi warna link yang saya gambarkan demikian. Pada VLAN kuning, kita perhatikan networknya sudah berbeda, 192.168.10.124. Jadi otomatis di sini alamat broadcastnya adalah 192.168.10.255. Oke. Nah, jadi ketika laptop 1 mengirimkan paket data ke alamat broadcast, maka yang menerima adalah laptop 2 dan 3. Kenapa? Karena mereka berada pada satu network. Tidak dikirimkan pada laptop 4, 5, 6, dan seterusnya. Sehingga apa yang disimpulkan? Bahwa laptop 1, 2, dan 3 ini berada pada satu broadcast domain. Laptop 4 dan 5 berada pada satu broadcast domain. 6 sendirian dia di satu broadcast domain. Dan 7, 8, 9, 10 berada pada satu broadcast domain. Nah, ini pengaruh broadcast domain terhadap switch yang dikonfigurasi VLAN. Nah, jadi pada kasus ini, pada kasus sebuah switch yang dikonfigurasi 4 VLAN, ada 4 broadcast domain, dan tentunya collision domainnya tetap sesuai jumlah portnya, yaitu ada 10 collision domain pada kasus switch ini. Namun apabila tidak dibagi, maka broadcast dan collision domainnya sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Lalu bagaimana collision dan broadcast domain pada perangkat router? Nah, router merupakan perangkat yang menghubungkan network yang berbeda, di mana setiap port pada perangkat router ini memiliki NIC-nya masing-masing, sehingga dapat diberikan pengalamatan IP address masing-masing. Nah, artinya apa? Artinya setiap link yang terhubung pada port ini berada pada satu network. Tentunya berbeda di tiap port. Saya ambil di sini contoh, di sini adalah network 10.1.1.0, di sini 192.168.10.0, dan di sini 192.168.20.0. Nah, berarti broadcast domainnya pada router sesuai pada jumlah port yang aktif. Nah, di sini terhubung pada 3 laptop melalui 3 port, sehingga broadcast domainnya adalah pertama ini 1, 2, dan 3. Nah, lalu bagaimana dengan collision domain? Nah, karena broadcast domainnya terpisah, tentunya collision domain juga berada pada tiap port yang aktif. Jadi di sini ada 3 juga, di sini 1, di sini 2, dan di sini 3. Sehingga router memecah broadcast domain dan juga collision domain. Lalu apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, perangkat hub
memperluas atau expand broadcast domain dan collision domain. Jadi pada penjelasan sebelumnya terlihat bahwa satu buah hub ini memiliki satu broadcast domain dan satu collision domain. Sementara switch memperluas broadcast domain, namun dia memecah collision domain. Jadi pada contoh sebelumnya, satu switch memiliki satu broadcast domain, sementara jumlah collision domain dipecah sesuai jumlah port yang aktif yang terhubung pada perangkat. Nah, satu broadcast domain ini tentunya di kasus tanpa VLAN. Oke, nah router memecah broadcast domain dan collision domain, di mana jumlah broadcast, oh ini salah ya, collision sesuai dengan jumlah port yang aktif. Sesuai dengan jumlah port yang aktif. Dalam merancang topologi jaringan, Anda perlu memperhatikan mengenai broadcast dan collision domain pada topologi jaringan tersebut. Khususnya broadcast domain. Kenapa? Karena collision sebenarnya disebabkan oleh perangkat hub. Dan hub ini sangat jarang digunakan masa sekarang. Nah, semakin luas broadcast domain, tentunya performa dan keamanan jaringan dapat terganggu, sehingga broadcast domain ini perlu diperkecil atau dipecah seoptimal mungkin. Nah, berikutnya saya akan memberikan sebuah contoh soal. Pada gambar Anda dapat melihat sebuah topologi jaringan yang terdiri dari satu buah router, dua buah hub, satu buah switch, dan 8 komputer atau laptop. Nah, berapakah broadcast domain dan collision domain pada topologi ini? Pertama, kita akan menghitung broadcast domain. Nah, ingat bahwa router memecah broadcast domain di sini, sementara hub memperluas. Satu buah hub memiliki satu buah broadcast domain, sehingga di sini broadcast domain pertama adalah ini. Oke. Nah, kemudian broadcast domain kedua adalah ini. Karena switch juga memiliki sebuah broadcast domain. Seluruh port pada switch sama dengan hub berada pada satu broadcast domain. Nah, pada hub, sama seperti laptop 1 dan 2, broadcast domain ada ini. Oke, lalu yang terakhir tentunya yang terhubung ke laptop 8. Sehingga ada 4 broadcast domain. Oke, lalu bagaimana dengan collision domain? Yang pertama, hub. Ingat bahwa hub ini berada pada satu collision domain. Seluruh port yang terhubung berada pada satu collision domain. Router juga memecah collision domain, sehingga ini adalah collision domain yang pertama. Oke. Nah, ini saya hapus saja biar jelas ya. Tadi collision domainnya sudah jelas, ada 4. Maksud saya broadcast domainnya ada 4. Nah, collision domain pertama adalah ini. Nah, bagaimana kalau router dengan switch ini? Nah, collision domainnya ingat sesuai jumlah port aktif yang terhubung. Nah, berarti ini collision domain yang kedua. Ini aktif terhubung ke laptop 3. Dan satu lagi ini. Oke, jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 collision domain. Nah, lalu yang terhubung ke hub semua berada pada satu collision domain, sehingga ini 1. Dan yang terhubung ke laptop 8 ada 1 collision domain. Sehingga jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 collision domain. Baik, sebagai penutup, saya akan memberikan sebuah contoh soal. Silahkan Anda gambarkan topologi sebagai berikut.
Lalu analisa ada berapa broadcast domain dan collision domain pada topologi ini. Selamat mengerjakan. Saya rasa demikian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat membantu pembelajaran Anda. Terima kasih.